Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur kita menajatkan kepada Allah Azza wa Jalla, salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bahasan kita sebelumnya, kita telah menjelaskan 4 hal yang menjadi kewajiban atas diri kita, yaitu yang pertama al-ilm, yang kedua al-amalu bih, mengamalkan ilmu tersebut, kemudian yang ketiga ad-da'watu ilaih, mendakwahkannya, dan yang keempat adalah as-sabru 'ala al-adha fihi, yaitu sabar atas rintangan dan cobaan dalam hal tersebut. Dan sebahagian mengaitkan sabar pada poin yang keempat ini terkait dengan rintangan yang dialami di dalam poin yang ketiga, yaitu ad-da'wah. Namun sesungguhnya kesabaran yang disebutkan pada poin yang keempat ini berhubungan bukan hanya dengan yang ketiga, tapi juga berkaitan dengan yang kedua, bahkan yang pertama. Sebagaimana kita pun menyadari begitu banyak cobaan dan ujian di dalam al-ilm, di dalam belajar tersebut. Sebagaimana juga kita pun tidak bisa memungkiri sangat dibutuhkannya kesabaran di dalam al-amal, di dalam beramal. Bukan hanya rintangan akan dialami dan dialami ketika seseorang ada pada posisi yang ketiga, yaitu ad-da'wah saja, akan tetapi kesabaran dituntut sejak dari poin yang pertama, di mana belajar atau al-ilm sangat membutuhkan kesabaran, sebagaimana salah satu syarat dan nasihat yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i terkait tentang ilmu. Di antaranya apa kata Imam Asy-Syafi'i? Dalam ilmu itu ada poin tulaz zaman, yaitu butuh waktu. Nah, tentu ini juga diperlukan kesabaran, karena sesungguhnya tidak ada yang instan, ya, termasuk juga di dalam belajar. Imam Syafi'i di dalam nasihat beliau yang masyhur, di antaranya disebutkan bahwasanya ilmu itu membutuhkan tulaz zaman, yaitu butuh waktu. Ya, sebagaimana juga al-amal, ya, banyak cobaan rintangan ketika seseorang beramal, ya, di mana kita tidak bisa memungkiri bahwasanya sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yazidu wa yanqus. Ada kalanya iman itu bertambah dan ada kalanya iman itu berkurang. Jadi keimanan itu turun naik. Keimanan itu ada kalanya kita di dalam amal sangat semangat, ya, tetapi setelah itu turun semangat kita di dalam beramal. Adanya pasang dan surut semangat kita di dalam beramal, ya. Jadi ini juga membutuhkan kesabaran. Bagaimana seorang mukmin ketika kadar keimanannya turun, lemah semangatnya di dalam beramal, ya, maka dibutuhkan dia untuk bersabar,
Ya, dibutuhkan dia untuk bersabar agar dia bisa konsisten di dalam amalnya tersebut. Karena sesungguhnya nilai yang paling tinggi di dalam amal tersebut sebagaimana dikatakan khairul a'mali ma dama wa in qalla. Ya, amal yang terbaik itu adalah amal yang berkesinambungan, yang konsisten kita melakukannya, madama wa in kendati pun qalla, kendati pun apa? Sedikit. Ya. Makanya perlu seorang mukmin sabar. Dia latih ya dirinya untuk beramal. Ya, jangan dia paksakan beramal lalu kemudian misalnya dia suatu malam dia lakukan qiyamul lail. Ya, dia lakukan qiyamul lail dengan bacaan yang panjang, dengan jumlah rakaat yang panjang. Ya, tetapi ternyata apa yang dia amalkan itu untuk perdana sekaligus langsung terakhir. Bukan kita mengatakan sia-sia, tidak berpahala, tidak. Tetapi ini tidaklah amal yang diharapkan. Karena khairul a'mal ma dama wa in qalla. Ya, perlunya kesinambungan, perlunya terus-menerus dilakukan. Kemudian ikhwatal iman, salah satu sebelum kita lanjutkan, sebagian para ulama menjelaskan tentang pentingnya sabar di dalam amal ini, yaitu perlunya amal itu untuk kita awali terlebih dahulu seperti olahraga. Antum kalau olahraga berat, ketika antum olahraga, sebelum olahraga inti, pemain bola, ya, sebelum dia dimulai permainan itu, dia mesti apa dulu? Pemanasan. Ya, pemanasan. Nah, sebagian para ulama menjelaskan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada puasa sunnah yang dilakukan oleh Nabi lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain dari bulan apa? Bulan apa Nabi yang lebih banyak puasa sunnahnya? Hadis pertama dikatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan puasa satu bulan penuh kecuali bulan Ramadan, satu bulan penuh. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah lebih banyak puasa sunnahnya, ya, tidak pernah lebih banyak puasa sunnahnya kecuali di bulan Sya'ban. Nah, sebagian para ulama menjelaskan kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak puasa sunnahnya di bulan Sya'ban. Ini hadis sahih, ya, hadis yang dikatakan oleh para ulama tidak ada hadis yang sahih terkait tentang bulan Sya'ban. Ya, ini maksudnya adalah hadis yang berhubungan dengan ibadah nisfu Sya'ban. Ini tidak ada hadis sahih. Ya, tetapi ketika dikatakan hadis bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak puasa sunnahnya, tidak pernah di bulan-bulan yang lain sebanyak itu melebihi dari puasa sunnah yang dilakukan oleh Nabi di bulan Sya'ban. Nah, sebagian para ulama menjelaskan apa sebabnya Nabi lebih banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban ketimbang bulan-bulan yang lain. Sebagian para ulama mengatakan kenapa? Karena ini adalah untuk melatih, membiasakan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memasuki ibadah inti puasa di bulan Ramadan. Nah, ini pelajaran yang hubungannya
salah satu bagian dari sabar yang disebutkan oleh para ulama, di mana sabar itu terbagi berapa? Sabar terbagi 3. Pertama, sabar di dalam at-ta'ah, menuntut ilmu, beramal, berdakwah, itu sabar yang pertama. Sabar dalam at-ta'ah. Kemudian yang kedua, fi tarkil maksiat. Ya, bukan sabar fil maksiat. Sabar fil maksiat enggak tinggal nanti. Sabar fi tarkil maksiat. Ya. Karena banyak beda. Dan yang ketiga, sabar pada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Pada apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Nah, ikhwatal iman, lalu kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan rahimahullah taala, wa dalilu qauluhu taala. Apa dalilnya? 4 hal yang dikatakan oleh Syekh sebuah kewajiban pada diri kita sebagai seorang muslim. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-'Ashr secara kamilah, secara sempurna, di mana Allah Tabaraka wa taala berfirman, wal 'ashr innal insana lafi khusr. Allah mengawali surah ini dengan qasam, dengan sumpah, di mana Allah Tabaraka wa taala bersumpah wal 'ashri. Ya, Allah bersumpah demi masa. Ya, demi waktu, sebagian menerjemahkan waktu asar. Ya, wal 'ashr innal insana lafi khusr. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini dengan takkid. Dengan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna. Ya, kita tahu inna harfu taukid, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesungguhnya al-insan, kita, ya, lafi khusr, sungguh manusia ini dikatakan merugi. Kenapa dikatakan dia merugi? Karena dia tidak menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Makanya dari ayat yang kedua ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab meletakkan poin yang 4 ini hukumnya wajib.
lalu antum tidak salat tahiyatul masjid, apa sanksinya? Ada sanksi tidak? Tidak ada. Hanya antum tidak mendapatkan apa? Pahala. Maka sesuatu yang memiliki efek yang dikatakan itu sebagai sanksi, maka ini menunjukkan hal itu wajib. Makanya ketika berbicara tentang hukum sholat berjamaah bagi kaum laki-laki, apa hukumnya sholat berjamaah bagi kaum laki-laki? Itu pendapat sebagian ulama. Antum tidak boleh mengatakan langsung wajib. Sebagai seorang yang berbagi ilmu, harus ada di sana amanah ilmiah. Mesti kita sampaikan. Di mana para ulama berbeda pendapat tentang hukum sholat berjamaah ke masjid bagi kaum laki-laki. Jumhur para ulama, mayoritas para ulama mengatakan sholat berjamaah ke masjid bagi kaum laki-laki hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Menurut pendapat jumhur. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya tidak sampai kepada hukum wajib, tapi dia hanya sunnah muakkadah. Itu ada pendapat ulama demikian. Nah, dari dua pendapat ini, mana pendapat yang rajih? Mana pendapat yang paling kuat? Hah? Mana pendapat yang paling kuat? Wajib atau sunnah muakkadah? Pendapat yang paling kuat di dalam masalah ini adalah pendapat jumhur para ulama, yang dimana sholat berjamaah itu bagi kaum laki-laki hukumnya wajib. Ini pendapat yang paling kuat, pendapat yang paling rajih. Pertanyaan saya kepada antum, pendapat yang antum amalkan yang mana? Nah, dia kadang-kadang beda. Ya? Kalau ditanya, mana pendapat yang rajih? Wajib. Pendapat yang antum amalkan yang mana? Ya? Sinkron nggak ilmu dengan amal? Nah, itu contoh. Oke? Nah, yang ingin kita katakan di sini adalah jumhur para ulama mengatakan wajib. Mereka berdalil dengan firman Allah Azza wa Jalla. Mereka berdalil dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sebahagian orang untuk apa? Untuk membakar rumah orang yang di dalam rumah itu ada laki-laki yang tidak sholat ke masjid. Di sana ada ancaman. Ya. Bahkan dikatakan, kalaulah bukan karena anak-anak dan kaum wanita yang tinggal di rumah itu, niscaya Nabi akan membakar rumah mereka. Nah, ini ancaman. Atas dasar ancaman inilah, makanya jumhur para ulama mengatakan bahwasanya salat berjamaah bagi kaum laki-laki itu apa? Wajib. Kenapa? Karena Nabi mengajak. Kalau memang itu tidak wajib seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama, yaitu sunnah muakkadah, anggaplah seperti itu, maka tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan apa? Memberikan ancaman. Ya, memberikan ancaman. Ada satu bahasa, keluar kita sedikit dari sini, lil faidah, tidak masalah. Tapi ada kaitannya juga dengan penentuan dari hukum itu
sehingga dikatakan hukumnya wajib. Ya. Antum bisa lihat bahasan ini dalam penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika di Syarh Zadul Mustaqni', ketika beliau membahas apa yang terkait dengan ibadah salat, di mana pembahasannya itu tentang gerakan yang bukan gerakan salat. Ya, kita tahu bahwasanya salat terdiri dari gerakan dan terdiri dari bacaan. Ini tidak masuk bahasa. Justru yang ingin dibahas adalah gerakan yang bukan gerakan salat. Gerakan yang bukan gerakan salat dilakukan di dalam salat. Gerakan, dia gerakan. Kita bicara gerakan saja, tidak masuk dalam bahasan bacaan. Dan kita tidak membahas gerakan salat. Mengangkat tangan itu gerakan salat, rukuk gerakan salat. Yang dibahas justru gerakan yang bukan gerakan salat, tapi dilakukan di dalam salat. Ya, apa contohnya? Seseorang salat, lagi salat. Ya, bergerak dia. Gerakan salat tak ini? Bukan. Nah, apa hukumnya bila dilakukan di dalam salat? Apa hukumnya? Hah? Apa? Nih, saya salat, lalu saya begini. Apa hukumnya yang saya lakukan ini? Sekali boleh. Kalau 2 kali? Enggak, saya tak nanya kalau. Saya begini nih, saya lagi sholat. Enggak tahu. Ada penuh. Kira-kira gimana? Boleh atau tidak? Ya? Boleh. Antum tahu dari mana hajat saya kena? Karena ada panu tadi. Gatal. Baik. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membagi gerakan yang bukan gerakan salat dilakukan di dalam salat itu ada 5 hukum. Kalau tadi kita bertanya contoh, langsung kita menjawab boleh karena ada nyamuk, gatal, kan gitu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membahas ada gerakan yang bukan gerakan salat, bila dilakukan di dalam salat ada 5 hukum sesuai dengan ahkam at-taklifi. Ada kalanya gerakan yang bukan gerakan salat wajib dalam salat. Dia bukan gerakan salat, tapi hukumnya apa? Wajib. Nah, ini kaitannya tadi. Ya. Ada yang wajib, padahal dia bukan gerakan salat. Dan ada yang mustahab. Jadi lebih baik mana kalau dia gerakan mustahab, lebih baik dikerjakan atau tidak? Dikerjakan. Padahal dia bukan gerakan sholat. Dan ada gerakan yang mubah, itu yang antum katakan tadi. Kalau memang dibutuhkan, dia bukan gerakan sholat, apa hukumnya? Mubah, boleh. Dan ada yang makruh. Makruh artinya apa? Mana yang baik, dikerjakan atau tidak? Tidak. Lebih baik ditinggalkan. Jangan. Ya. Dan ada gerakan
semua. Intinya tadi nanti kita melihat ke sini, karena itu yang berkaitan dengan pembahasan kita. Terkait dengan efek semua perbuatan. Maka itu akan menetapkan ya, hukumnya berbeda. Wabil mithali tattadihul maqal. Kasih contoh baru mudah untuk. Kalau sekarang masih ya. Apa itu gerakan yang bukan gerakan sholat? Wajib hukumnya dilakukan ketika sholat. Mematikan? Emang kalau saya tidak matikan? Jadi wajib saya matikan. Kalau saya tidak matikan? Ada yang nelfon. Nada dering cita satu malam pula. Nada dering kucing anggora. Ya. Tapi itu kan kalau antum langsung ke contoh. Langsung untuk contoh, misalnya mematikan handphone yang bernada dering mengganggu orang, kan gitu. Sekarang begini, kita sholat di sini, kiblat ke sana, kita sholat di sini. Handphone terletak di depan, ya. Lalu ada yang nelfon dengan nada dering tadi. Kita tidak tahu nih ini handphone siapa. Gimana? Punya orang bunyi. Siapa yang wajib mematikannya? Sementara yang punya di saf ketiga. Kan jarang terjadi, jarang pun pasti tidak mungkin tidak terjadi. Sekarang kita tidak melihat dulu ibadah orang. Ini hukum terkait ibadah siapa? Kita. Ibadah kita. Nah makanya ketika dijelaskan oleh para ulama itu menyebutkan dulu kaidahnya. Para ulama menyebutkan dulu aturannya. Apa contohnya? Nih, dikatakan begini. Gerakan yang bukan gerakan sholat, hukumnya wajib dilakukan di dalam sholat, yaitu gerakan yang apabila kita tidak lakukan, sholat kita batal. Itu penjelasannya. Saya ulangi, gerakan yang bukan gerakan sholat, bila kita tidak lakukan di dalam sholat, berpotensi sholat kita akan apa? Batal. Apa contohnya? Antum sholat pakai sarung, nggak pakai apa-apa di dalamnya, sarung. Lalu goyah sarung ini, goyah sarung ini.
lalu meludah ke kiri. Kalau dia nggak meludah, batal nggak salat? Enggak sih, kan tidak. Enggak, berarti meludah itu enggak wajib. Lihat undang-undangnya, undang-undang penjelasan hukumnya, yaitu gerakan yang bila kita tidak lakukan maka salat kita batal. Makanya itu wajib. Nah, kasih saya contoh yang lain. Salah kiblat. Salah kiblat. Kenapa? Menghadap ke kiblat itu termasuk syarat sah salat. Lalu antum sedang salat seperti yang terjadi pada sebagian sahabat Nabi yang salat di kampungnya dan dia tidak tahu kalau kiblat sudah beralih. Mereka masih salat menghadap ke Baitul Maqdis. Lalu ada yang baru selesai salat bersama Nabi di mana kiblat sudah beralih ke Masjidil Haram. Lalu dia sampaikan, maka kemudian mereka berpindah, mereka berputar menghadap ke Masjidil Haram. Nah, kejadian ini, kejadian yang tadi kita sebutkan beralih kiblat pada sahabat Nabi itu terjadi di mana? Orang sering menyebutkan itulah asal mula sehingga di tempat itu kemudian dibangun masjid yang namanya Masjid Qiblatain. Tapi itu dhaif. Yang sahih, kejadian itu terjadi di Masjid Quba. Ya, tapi yang lebih populer di kalangan para leader-leader tur haji umrah, ya, selalu diceritakan, ini dia Masjid Qiblatain. Dulu di sini mana riwayat? Yang sahih itu kejadian di Masjid Quba. Wallahu ta'ala a'lam. Contoh yang lain. Ganti imam yang batal. Imam batal. Terus yang belakang wajib maju. Kalau dia tidak maju, nggak ada imam. Batal salat jamaah. Kan begitu? Bisa. Ada lagi? Membersihkan tai cicak. Kenapa kalau antum tak bersihkan tai cicak? Najis tidak tai cicak? Yakin antum tai cicak najis? Tai cicak najis atau tidak? Artinya kalau tai cicak najis, antum di belakang, teman antum di depan, ya, loh kata tai cicak, jatuh di pundaknya, terasa atau tidak? Tapi antum nampak sama antum di pundak, di punggung teman antum sholat. Kalau tai cicak itu najis, apa yang antum lakukan? Ini batal-batal gitu. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau menyebutkan tai cicak termasuk mimma yu'sarul 'uzur 'alaiha, termasuk sesuatu yang tak mungkin terhindari, maka tidak dikategorikan sebagai apa? Najis. Jadi perlu kita mengenali mana yang najis dan yang tidak. Karena sulit. Kalau misalnya antum tidak di daerah ini, ya, orang yang hidup di daerah, ya, di kampung-kampung yang masih banyak kebun-kebun itu, ya, itu masyarakat kampung itu buat surau dari papan. Itu kadang tak berjendela.
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengategorikan itu termasuk mimma yu'sarul mathur alaiha, sesuatu yang sulit untuk kita menghindari. Makanya ini tidak termasuk dalam kategori najis. Wallahu ta'ala. Cari contoh yang lain, yang pasti-pasti aja. Dada? Membatalkan sholat ketika mengetahui pakaian kita. Iya, antum bertanya atau menjawab? Awal sholat kita nggak ingat, di tengah sholat kita ingat. Baik. Jadi gini. Karena antum menjawab sekalian bertanya, saya pun balas. Ya. Jadi begini. Ketika kita sholat, kita tidak sadar kalau pakaian kita itu ada najis. Contoh misalnya, ya, kita berada di daerah yang dingin, ya, di daerah yang dingin, lalu kita pakai jaket, kan gitu? Kita pakai jaket. Nah, begitu kita sholat, ingat kita kalau jaket kita itu tadi jatuh ke saluran air, ke got, ya, tempat di situ juga saluran kencing, kan gitu. Tapi kita lupa, baru kita dalam sholat, baru kita ingat kalau jaket kita ini bernajis, ya. Kalau kita ingat jaket kita ini bernajis dan dia adalah pakaian yang bisa kita lepaskan tanpa batal sholat kita, maka wajib kita buka jaket tersebut terus lempar jauh dari tempat sholat. Karena kalau kita tidak buka, tidak lakukan itu, sementara kita baru nyadar, berarti sholat kita batal. Maka bergerak membuka dan melempar jaket itu, maka itu hukumnya wajib. Nah, kalau tadi waktu antum lagi ini maaf, kadang-kadang kita buang air kecil, ya, lalu netes di CD, ya, di CD kita, ya. Tapi karena kita buru-buru udah pakai aja, dan kita lagi di sekolah kan nggak sempat, memang untuk bawa CD ke sekolah enggak kan? Nah, datang waktu sholat, antum lupa, pas sudah sholat, tadi kena. Mungkin tak antum buka? Mungkin tak antum buka? Beda kan dengan jaket tadi? Kalau jaket tadi masih memungkinkan. Tapi kalau celana dalam tadi, jalan satu-satunya apa? Nah, terjawab pertanyaan. Jadi tergantung pakaian. Ya. Tergantung pakaian. Wallahu ta'ala a'lam. Menjawab tanya. Kalau baju ya, Baju. Misalnya kita pakai sarung sama menutupi aurat. Kita pakai sarung. Sarung kan dari pusat sampai bawah, tapi baju kita yang kena najis. Baju kita kena najis. Kita sholat tanpa menggunakan baju. Batal tak sholat itu? Tidak satu. Kalau antum pakai baju itu batal tak sholat itu? Batal. Misalnya kena Mana yang lebih bagus? dibuka. Apa hukumnya? Wajib. Ya udah. Sholatnya pakai baju berarti. Ya tapi kan ada larangan sholat pakai baju, pakai bahu terbuka, kan begitu? Sekarang kalaupun antum sholat pakai itu, batal tak sholat antum? Kan enggak. Karena tertutup aurat, syaratnya tertutup aurat tadi ya. Kan gitu. Tapi maaf, jangan antum salah terjemahan dengan penjelasan saya.
perbedaan para ulama terkait bersentuhan laki-laki dan wanita, membatalkan wudu atau tidak. Ikhtalafal ulama, para ulama berbeda pendapat. Imam Asy-Syafi'i berpendapat bersentuhan laki-laki dan wanita yang bukan mahram maka ini membatalkan wudu dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dalam mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal itu berpendapat bersentuhan laki-laki dan wanita selama tidak menimbulkan syahwat maka itu tidak membatalkan wudu. Saya sampaikan perbedaan pendapat ulama di dalam masalah ini, dan terakhir saya katakan dan saya lebih cenderung kepada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Saya pribadi, saya lebih memilih pendapat dan memandang rajih pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, di mana bersentuhan laki-laki dan wanita yang bukan mahram selama tidak menimbulkan syahwat maka itu tidak membatalkan wudu. Itu awal-awal dulu belum ada handphone, WA, Facebook, ini belum ada. Kajian pekan depannya ada akhwat yang komplain, ya, ada akhwat ini memang akhwat ini agak protestan sedikit, suka protes. Jadi dia bilang begini, Ustaz, bukankah Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya bahwasanya Nabi lebih suka dihunjamkan ke kepala Nabi besi runcing ke kepalanya daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Pernah dengar hadis ini? Lah kaitannya dengan bahasan saya minggu kemarin apa? Apakah ketika saya mengatakan saya memilih pendapat Imam Ahmad tidak batal wudu, apa saya suruh bersentuhan? Ya, jadi saya menjelaskan secara hukumnya. Jangan mentik-mentik, terus tahu ini lah, baju aja lah panas gerah. Ya, ingat, ini kan dalam kondisi tadi, antum baru ingat kalau baju itu bernajis. Ya, kenapa? Karena kalau antum tidak lepas, salat itu batal. Artinya tidak bersih badan, pakaian dan tempat salat dari najis. Satu lagi, masih terkait najis-najis ini. Ya, antum cengkel-cengkel. Saya melihat begini, kebiasaan sebahagian emak-emak ya itu biasanya yang usia kepala 3 ke atas lah, ya, itu biasanya mereka kalau mau sholat gimana biasanya? Mereka wudu, tidak pernah melihat mama. Ini saya mohon maaf ya, tapi ini suatu hal yang mesti kita sampaikan. Sebagian wanita, ya, maaf, seringkali mereka itu ragu dengan dalamannya ketika mau sholat. Makanya kalau berwudu, rata-rata emak-emak itu, emak-emak khusus yang berusia 30-35 ke atas, dia sudah mulai ragu, ya. Makanya kalau mereka sholat itu sering mereka apa? Buka celananya, ya. Itu emak-emak biasa begitu, karena dia ragu, ya. Bahkan dia yakin kadang menetes, kadang apa tidak terasa celananya bernajis, makanya waktu sholat dia buka. Tapi bodohnya
salat kita tidak sah, membuat salat kita batal. Makanya dikatakan walaupun itu bukan gerakan salat, tapi wajib dilakukan dalam salat. Yang kedua, ada gerakan yang bukan gerakan salat, sunat dilakukan di dalam salat. Apa itu? Yaitu gerakan yang bila mana kita tidak lakukan, maka salat kita sah, tapi nilainya kurang. Salat kita tidak sempurna. Apa contohnya? Contohnya yaitu merapatkan saf. Antum bergeser itu, ada orang batal, antum bergeser merapatkan saf, ini bukan gerakan salat. Tapi apa hukumnya? Sunnah. Karena kalau antum tidak bergeser, tidak bergerak, maka nilai salat antum kurang. Kalau antum tidak bergerak, salat sah, tidak batal. Tapi kurang nilai, kurang pahalanya. Makanya Nabi menyuruh untuk merapatkan. Yaitu gerakan yang bukan gerakan salat, bila tidak dilakukan, maka berpotensi membuat salat kita kurang nilai, tidak sempurna. Contohnya merapatkan saf. Nah, apa lagi contohnya? Orang jalan di hadapan kita. Maka apa cara kita? Kata Nabi, cegah. Gerakan salat kan? Gerakan salat tak mencegah ini? Tidak. Tapi disuruh oleh Nabi, menandakan itu yang dianjurkan, itu yang lebih sempurna di dalam salat kita. Padahal dia bukan gerakan salat. Ya, ini termasuk gerakan yang disunatkan. Oke, ada lagi contoh? Yang ketiga, apa lagi hukumnya? Wajib, sunat, mubah. Apa itu mubah? Yaitu gerakan yang dibutuhkan. Gerakan yang dibutuhkan. Apa contohnya? Ini tadi. Selama gerakan itu dibutuhkan, maka hukumnya apa? Mubah. Selama gerakan itu tidak sering-sering dilakukan. Kalau mulai Allahu Akbar, itu udah kebanyakan. Ya, walaupun butuh panukuran seluruh badannya. Ya, walaupun butuh, tapi itu tidak masuk dalam kategori mubah. Nih, orang salat, sami'allahu liman hamidah. Lalu dia mau sujud kan? Allahu Akbar. Ya, narik baju. Antum itu dah narik tak celana? Hah? Ya. Ini gerakannya apa? Gerakan salat tak? Bukan. Apa hukumnya? Mubah boleh. Mubah, boleh. Kenapa? Sempit tak kalau dipaksain. Kalau dipaksain, sempit. Bisa. Artinya butuh. Mubah. Ya? Mubah. Yang ketiga, yang ke berapa lagi? 4. Apa hukumnya? Makruh. Apa itu makruh? Gerakan kecil yang tidak kita butuhkan. Gerakan kecil yang itu sebenarnya tidak kita butuhkan. Tidak butuh kita di dalam salat. Kalau butuh, mubah dia. Kalau tidak butuh, makruh. Apa contohnya yang sering kita alfa dalam salat? Suka tak? Siapa ya? Hah? Gerakan salat tak? Enggak. Emang butuh? Hah? Enggak, itu karena kebiasaan aja. Padahal kita tidak butuh. Kalau nggak sengaja goyang-goyang ini, sekarang bisa itu kan? Enggak sengajanya di mana? La taqrabus shalat wa antum sukara.
yang 50 Ustaz, kalau sholat Iya, kalau ini sesuatu yang misalnya ya, dia gini. Antum dalam bab maratibul qadar, kalau antum belajar bab takdir, ya, ada pembahasan namanya maratib at-takdir, jenjang untuk memahami takdir tadi. Ya, yang pertama kita harus meyakini bahwasanya Allah Maha mengetahui. Yang kedua, apa yang Allah ketahui itu ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Takdir kita sudah tertulis. Tapi di mana tertulisnya? Di Lauhul Mahfuz. Makanya kita tidak tahu apa yang tertulis untuk kita besok. Kita tidak tahu. Ya. Terus yang ketiga, agar kita tidak keliru dalam bab takdir, harus kita yakini bahwasanya manusia ini punya masyiah. Manusia ini punya masyiah. Kalau poin yang ketiga ini tidak kita pahami, tidak kita yakini, maka seolah-olah kita menganggap kalau takdir itu sudah ditetapkan oleh Allah, artinya Allah tetapkan kita jadi bandit, lalu kemudian Allah azab kita. Kan Allah yang tetapkan. Seolah-olah tidak ada kehendak kita. Makanya perlu kita memahami di mana manusia ini punya masyiah. Walaupun kita tahu wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Ya. Ini minum, diletakkan di sini. Bagaimana saya bisa meminum ini ketika saya mau? Kan begitu. Tapi apakah semua yang saya mau pasti bisa saya lakukan? Belum tentu. Ada masyiah, ada keinginan mau minum. Ya, saya mau minum. Ini masih tersegel. Saya tidak bisa buka. Maka kemauan saya tidak dimaui oleh Allah, maka dia tidak akan terjadi. Tapi kenapa minum ini? Kenapa dosa itu kita lakukan? Karena kita punya apa? Masyiah. Maka atas dasar masyiah kita itulah Allah tidak zalim mengazab kita. Kenapa? Karena kita melakukan dosa itu kita punya masyiah. Ini langkah yang ketiga. Barulah yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan hal itu. Barulah dia terjadi. Apa yang Allah kehendaki itu baru Allah ciptakan. Maka af'alul ibad, ya, ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, perbuatan manusia. Nah, inilah maratib at-takdir yang harus kita pahami. Nah, pada poin yang ketiga ini, coba lihat, coba lihat betapa banyak yang terjadi di dalam hidup kita ini bertolak belakang dengan apa? Dengan masyiah kita. Antum dulu waktu belajar, ya, atau misalnya dulu awal-awal belajar bicara di depan, ya, awal-awal apa kalau sekolah dulu pondok belajar muhadarah, ya, belajar public speaking ini, ya, berbicara di depan. Maunya kita apa? Maunya kita berbicara di depan itu kan gagah begini, ya. Nggak mau kita. Maunya kita tegar, nggak menggigil. Assalamualaikum. Nggak begitu kan? Tapi terjadi. Ya? Atau seperti ketika kita kedinginan di luar kendali kita, gitu. Kalau kita di daerah
kendalinya. Seperti seseorang mungkin karena usia, ya, daya keseimbangannya sudah lemah, atau seorang mengidap penyakit Parkinson, ya, dia sudah Allah. Ini gerakan sholat enggak? Enggak. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Di luar kendalinya, dia tak menginginkan itu. Paham ya? Nah, kecuali orang seperti itu dia goyang-goyang. Cuma kebanyakan seperti yang orang sholat dulu. Itu kan karena kebiasaannya. Yang sebenarnya dia bisa mengendalikan. Berbeda dengan Parkinson tadi. Oke, paham? Yang berapa lagi? Kalau makruh tadi yang tidak diperlukan. Yang kelima, haram. Apa itu gerakan yang bukan gerakan salat, haram dilakukan di dalam salat? Yaitu gerakan, ya, yang dapat membatalkan salat. Gerakan yang bukan gerakan salat, yang bila dia lakukan salatnya batal. Ya, banyak contohnya. Banyak contoh. Apa contohnya? Antum sholat di sini lari ke sana, apa? Apa hukumnya? Apa? Apa? Disampaikan kalau misalnya suatu kalau dalam kerjaan itu yang tidak kita kerjakan akan menimbulkan konsekuensi akibat. Ya. Nah, dalam Al-Quran disebutkan oh di astajiblah menghadapi astajibun anibar bisa merupakan sebagai apakah doa termasuk hukumnya wajib atau gimana? Ya. Karena Allah memerintahkan. Kata Allah, "Ud'uuni astajib lakum." Innal ladzina yastakbiruna. Siapa orang yang yastakbiruna ini? Yang tidak mau berdoa. Berarti berdoa wajibnya ini memang wajib seperti wajib sholat yang kalau kita tinggal itu akan dosa. tidak seperti sholat, tapi dia wajib. Kenapa? Karena dia terancam kalau tidak lakukan itu dia neraka. Berat ancamannya. Nggak mungkin kalau itu diancam neraka hukumnya tidak wajib. Makanya orang yang tidak berdoa itu disebut apa? Kibar. Silakan dan melihat. Walaupun dia begini, kaki. Ya, saya berikan juga kaidah begini. Ada beberapa kaidah, tapi dia bukan alal itlaq. Ada kaidah-kaidah itu, tapi dia tidak general, tidak umum, tidak global. Ada kaidah-kaidah itu ala sabilin aula. Kenapa? Karena mayoritas begitu kemudian dibuat suatu kaidah. Apa contohnya? Contohnya begini. Di antara akidah Ahlus Sunnah dalam asma' wa sifat, yuthbitunal kamal lillah mufassalan wa yanfuna an-naqs 'anillah mujmal. Itu kaidah. Ya kira-kira begitulah redaksinya. Di mana kaidah Ahlus Sunnah dalam asma' wa sifat ketika menetapkan sifat sempurna bagi Allah, sifat sempurna bagi Allah, mereka menyebutnya secara
Malikul Quddusus Salam, apa awal ayatnya? Huwal ladzi la ilaha illa huwal Malikul Quddus. Al-Malik sifat kamal ditetapkan bagi Allah, lalu mereka tafsir Al-Malikul Quddusus Salam, itu kan semua sifat sempurna bagi Allah, ditafsir, dirinci. Tapi ketika menafikan sifat an-naqs, sifat kurang bagi Allah, dinafikan oleh Ahlus Sunnah, itu ada sabil ijma. Laisa kamitslihi. Kenapa tidak ditafsir laisa kamitslihi fi 'uluwihi fi dzatihi wa fi tidak dirinci, tapi cukup apa? Ijma. Nah, ini kaidah yang ma'rufah di dalam bab asma wa sifat. Tapi kemudian dikatakan apa? Ini tidak general, tidak semua. La ala sabilil itlaq. Tapi ini hanya bukan seluruhnya begitu. Karena antum akan temukan juga, ya, antum akan temukan juga isbat sifatil kamal lillah mujmalah. Antum akan temukan juga. Tapi kebanyakan aghlabiyahnya, mayoritasnya dalam menetapkan sifat kamal itu tafsir, dan dalam menafikan sifat an-naqs itu ijma. Tapi antum akan temukan pengecualian di sini. Ya. Jadi saya mengatakan itu juga, saya tidak berani untuk mengatakan secara mutlak yang tadi setiap yang ada sanksi maka itu pasti wajib. Saya tidak berani mengatakan itu secara mutlak. Tapi para ulama salah satunya menjadikan itu sebuah sebab. Kenapa Nabi SAW mengancam untuk membakar rumah mereka? Kalau bukan itu bertanda bahwasanya salat jamaah itu hukumnya apa? Wajib. Lil faedah, satu faedah yang buat iman. Menghadiri salat jamaah yang hukumnya wajib bagi kaum laki-laki ini berlaku bagi mukim dan berlaku bagi musafir. Ya, bukan berarti seorang musafir dia dapat rukhsah untuk tidak salat berjamaah. Hanya saja beda mukim dengan musafir apa? Musafir dia boleh menjamak, sehingga dia tidak wajib untuk mendatangi masjid di setiap apa? Di setiap waktu salat. Tapi terkait tentang kewajiban menghadiri salat jamaah ke masjid, ini juga berlaku bagi musafir. Ya, banyak orang salah paham di situ, dia meyakini salat jamaah itu wajib. Tapi kan saya musafir. Emang musafir tidak wajib salat jamaah? Ya, ini antum harus paham. Wallahu ta'ala. Dalam contek saya. Ya, intinya itu dia tadi bahasan kita. Dalilnya wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nampak di situ. 4 poin tadi. Ya. Bahkan kemudian di ujungnya dikatakan apa? Perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, "Law ma anzalallahu hujjatan 'ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Kalau hanya ini yang diturunkan oleh Allah sebagai hujjah, itu sudah cukup. Ya. Kenapa? Karena ayat-ayat yang lain kalau kita kaitkan di sini itu masuk kepada pembagian-pembagiannya. Tentang ilmu, tentang amal. Ya. Cukup ini. Ini sudah cukup sebagai hujjah.
warahmatullahi